Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Selama hatimu berada di sisi lain, maka hatimu akan ada di manapun. Jika hatimu bisa terbebas, tidak perlu mencari pantai lain, kata Li Qiye. Mendengarkanmu lebih baik daripada membaca selama 10 tahun. Kaisar tertawa dan berkata, kamu pasti telah pergi ke banyak tempat di hamparan tak terbatas ini. Li Qiye tersenyum dan berbalik ke arah laut. Memang, Kaisar menggosok telapak tangan dan menjadi sedikit emosional, saya akhirnya kehilangan keinginan saya setelah datang ke sini dan hanya pergi jalan-jalan. Akhir-akhir ini saya senang melihat pemandangan unik atau hal-hal misterius. Hanya melakukan apapun sesuka hati. Namun, tempat ini terlalu luas, atau mungkin hati kita kurang luas. Saya tidak bisa melihat semuanya, saya rasa belum ada orang yang melakukannya. Mungkin hanya 3 yang abadi. Dia berhenti sejenak dan berkata, mungkin ini keinginan kecilku, untuk bisa melihat seluruh hamparan sebelum mati. Seseorang yang dia temui bisa melakukan perjalanan menembus dimensi. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk melihat seluruh hamparannya. Ukurannya tidak terbayangkan. Ada banyak fenomena luar biasa, hanya melihat dengan beberapa di antaranya saja sudah membuat hidup menjadi berharga. Li Qiye tersenyum. Kebetulan, saya sedang berpikir untuk pergi ke sana. Ada tempat bernama Solhuk yang hanya muncul setiap 3 juta tahun sekali. Tanggal itu akan segera tiba. Saya yakin ini sedang dalam perjalanan, jadi apakah Anda ingin melihatnya? Kata Kaisar. Kenapa tidak? Aku tidak sedang terburu-buru. Li Qiye setuju karena dia punya banyak waktu di sini. Bagus. Kaisar melingkari tangan, suatu kehormatan bisa melakukan perjalanan bersama Anda. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Dia berdiri dengan penuh semangat. Li Qiye juga berdiri, siap berangkat. Orang-orang seperti mereka jarang membuang waktu untuk tidak melakukan apapun setelah mengambil keputusan. Kaisar memimpin jalan dan mereka berdua memasuki ruang angkasa sekali lagi. Apakah kamu akan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu atau hanya lewat saja? Kaisar bertanya sepanjang jalan. Hanya lewat, tapi ini tempat yang bagus untuk berlatih. Saya akan meluangkan waktu untuk mengenang Grand Dao saya. 10.000 tahun mungkin berlalu dalam sekejap mata. Li Qiye tersenyum. Kamu benar, ini bagus untuk latihan. Mereka yang bisa bertahan di sini biasanya berhasil menerobos. Hanya sebagian kecil saja yang tidak mendapat manfaat apapun. Saya yakin jika Anda tinggal di sini selama 10.000 tahun, Anda akan menjadi tiada taranya. Hamparan juga semakin cerah dengan kehadiranmu. Kaisar memiliki harapan yang besar dan melanjutkan, tempat ini mungkin akan segera menjadi ramai, tidak ada lagi keheningan yang mematikan. Li Qiye tidak hanya berperan sebagai pengantar kali ini. Dia ingin menggunakan tempat ini untuk memoles Grand Dao-nya. Rencananya sudah berjalan. Dia perlu mencapai puncak baru yang tak terduga untuk memulai zaman baru. Tempat ini juga bisa menjadi pembuka hidangan, medan pertempurannya untuk memulai perpisahan. Dulu hamparannya sangat gaduh. Orang-orang tidak ingin kembali dan berusaha menghibur diri. Namun, setelah hal itu terjadi, banyak nenek moyang yang tewas dalam pertempuran, yang lain jatuh ke dalam kegelapan. Beberapa orang memilih untuk bersembunyi juga dalam dimensi kecil. Kata Kaisar. Hal yang disebutkan olehnya adalah penguasaan kegelapan. Ini akan segera berakhir. Hamparan yang tidak dapat diseberangi akan kembali ke keadaan aslinya. Mata Li Qiye menjadi seolah ingin melihat seluruh lautan. Saya yakin akan hal itu. Aku tahu kenapa kamu datang saat aku melihatmu. Penindasan Anda sangat dibutuhkan. Kaisar optimis. Meskipun penguasaan kegelapan itu telah membunuh atau mengubah banyak nenek moyang, dia yakin Li Qiye akan mampu mengubah semua ini. Bagaimanapun, anggota Ten Radiance seperti dia dapat melihat bahwa Li Qiye jauh lebih kuat daripada anggota Desemvirate manapun. Dia benar-benar bisa menantang penguasa kegelapan. Keduanya menempuh jarak miliaran mil dalam waktu singkat. Akhirnya, mereka mencapai tujuan mereka, Solhuk. Banyak lokasi berbahaya yang ada di hamparan tersebut, biasanya dilanda tsunami dan angin topan. Namun, kawasan ini cukup tenang. Lautan tenang tanpa angin dan ombak, hampir menyerupai cermin.
Ketenangan ini jarang terlihat. Itu juga memiliki properti yang menenangkan bagi setiap pengunjung. Mereka akan segera melupakan kekhawatiran mereka. Satu pulau karang berada di tengah, mencuat dari dasar laut. Itu satu-satunya hal yang mengganggu ketenangan di sini. Ini adalah ciptaan istimewa yang dibuat dengan pengerjaan luar biasa. Itu cukup tinggi untuk menembus kubah langit, mencapai bagian terdalam dari ruang angkasa. Bentuknya seperti kail, sepertinya ingin memancing bintang. Mereka berdua mendaki sampai ke puncak. Mereka melihat bintang-bintang berputar-putar di sekeliling mereka, siap untuk dipetik. Saat dilihat ke bawah, area di bawahnya tampak seperti cermin. Saat mereka mencoba melihat lebih jauh ke depan, hanya hamparan luas dan tidak jelas siapa yang menyambut mereka, tidak ada akhir yang terlihat bahkan ketika menggunakan surga. Mereka mulai berpikir bahwa target dari Pulau Karang yang mirip kait ini bukanlah bintang. Ia mencoba memancing sesuatu dari hamparan, beberapa hal ajaib pastinya. Keduanya duduk bersila. Kaisar memandangi udara yang tenang dan memuji, ini adalah tempat yang sempurna untuk mati. Saya pasti akan mengambilnya ketika saya sudah dekat. Dia tidak ragu berbicara tentang kematian seolah-olah itu bukan masalah besar. Li Qiye sedikit merasakan ketenangan di sini. Dia akhirnya membuka matanya dan tersenyum, dengan memilih tempat ini, mungkin mayatmu akan melahirkan jiwa dan kamu harus mengalami siklus lain. Benar, saya jelas tidak menginginkan hal itu. Kaisar juga merasakan khasiat ajaib di tempat ini dan mengangguk. Dia melanjutkan, mayatku yang memiliki jiwa tetap bukan aku, hanya sebuah kekejian dengan kenangan akan kehidupan masa lalunya, sebuah niat yang masih melekat. Orang lain tidak akan setuju. Li Qiye tersenyum. Kaisar hanya menghela nafas dan tidak berkomentar, memilih untuk tidak mengkritik mereka. Dia melihat orang-orang mencoba hidup lebih lama dengan berbagai cara. Beberapa tidak setuju membayar harga berapapun untuk bereinkarnasi atau memiliki umur yang lebih panjang. Mereka juga tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia meremehkan melakukan hal itu, terutama menjadi suatu kekejian. Peristiwa khusus setiap 3 juta tahun sekali patut kita tunggu-tunggu. Kaisar Zheng menatap ke langit dan berkata, dia di sini bukan untuk mencari harta karun dan kekuatan, hanya untuk melihat kejadian yang tidak biasa ini. Langit malam tampak lembut dan mengundang seperti pelukan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Orang-orang secara alami tidur nyenyak tanpa khawatir. Li Qiye dan Kaisar Zheng duduk dengan tenang di atas Pulau Karang, menunggu keajaiban yang akan datang. Setelah beberapa saat, terdengar dengungan, teredam dan merdu seperti bubuk yang berhamburan. Sebuah sungai mengalir, dipenuhi remah-remah bintang dan percikan api. Setiap tayangan sepertinya dipenuhi udara kehidupan. Arus udara bervariasi warnanya, emas, hijau, biru. Sungai ini berisi esensi dan cahaya bintang, partikel waktu, cahaya kehidupan, dan kedekatan masa muda lainnya. Itu menghancurkan Pulau Karang dan terbagi menjadi 2 aliran. Tabrakan tersebut melontarkan banyak partikel, mirip dengan tumbukan Merkuri. Ini adalah pemandangan yang sangat halus dan indah, hampir seperti mimpi. Mereka yang tenggelam di sungai ini akan bisa melihat perubahan sejarah, bagaimana lautan berubah menjadi ladang murbei. Meletus. Ujung Pulau Karang itu terciprat kemana-mana. Tetesan air yang keluar memiliki gambaran saat jatuh, burung phoenix terbang, dewa berwujud, langit dan bumi mulai bergerak. Sebuah dunia tampak terbuka di titik dengan 5 warna yang indah. Guyuran. Aliran sungai semakin deras. Ia memiliki rune kuno dan hukum Dao di atas kesamaan sebelumnya. Beberapa kedalaman Dao juga muncul. Segala sesuatu yang ajaib yang ada seakan bercampur dan berubah menjadi sungai ini. Gelombang mulai terbentuk karena arus yang kuat, mengakibatkan penahanan yang keras. Keduanya merasa seolah-olah segudang Dao melewati mereka. Mereka bisa melihat esensi fundamental yang membentuk dunia, kelahiran Grand Dao. Namun, Pulau Karang itu tetap kokoh meski diterpa ombak besar. Itu tampak seperti kail yang ingin menarik seluruh sungai. Akhirnya, 2 ekor ikan mulai berenang main-main menyusuri arus. Itu adalah manifestasi dari Yin dan Yang. Dari Yin dan Yang muncullah 5 elemen. Ra, seekor naga bintang melompat keluar dari sungai, berkelap-kelip dengan cahaya bintang yang indah. Seekor burung phoenix juga ikut bergabung, membawa 5 elemen. Ruang angkasa beriak kemanapun ia pergi sementara banyak sekali hukum yang ikut serta. Gemuruh. Sungai itu terus bertambah besar, akhirnya berubah menjadi danau yang bergelombang.
Lebih banyak fenomena dan gambaran yang terbentuk. Diagram ilahi menikmati pemujaan banyak pengikut. Rotasi matahari dan bulan, kelahiran 1000 bintang, pohon abadi dengan cabang-cabang yang bergoyang. Hanya satu saja sudah cukup mengejutkan, tidak terlihat oleh sebagian besar petani. Terlebih lagi, hanya setetes danau ini yang mengandung misteri dan kedalaman Grendao, kekuatan waktu dan kehidupan. Ini hanya terjadi setiap 3 juta tahun sekali. Menyebutnya sebagai keajaiban tidaklah berlebihan. Kaisar yang berpengalaman menjadi tenggelam dalam pemandangan yang menakjubkan ini. Danau itu akhirnya berubah menjadi lautan. Fenomena visual menjadi lebih megah dan mengesankan, membuatnya menghela nafas takjub. Meskipun demikian, gelombang laut tidak cukup untuk menggerakkan pulau karang itu sedikit pun. Ini membagi lautan menjadi dua bagian. Proses ini terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Duduk di atas skeri ini akan memberikan kesan seperti berada di berputar-putar yang abadi. Mereka telah menjadi keberadaan yang tidak berubah selama berabad-abad. Pengamatan ini berlangsung lama. Skeri yang tidak dapat melakukan tindakan yang memungkinkan keduanya untuk menonton tanpa perlu mengorbankan keselamatan mereka. Air pasang akhirnya surut, begitu pula lautan luas. Semuanya kembali normal. Langit kembali menemukan kedamaian, udara di bawahnya tampak tenang bagaikan cermin tanpa satu pun riak. Alangkah indahnya, Dao awalnya tidak memiliki akar. Ketika hati memiliki Dao, ia akan dihapus di sana. Kaisar berkomentar. Dia kemudian menatap ke arah Li Qiye dan melihat pria itu duduk diam. Dia sudah seperti ini sepanjang waktu, tidak mengucapkan kata pun. Istananya dibuka untuk melepaskan pohon primordialnya. Aura primordial tercurah seperti air terjun seiring dengan semakin banyaknya buah yang muncul di dahan. Setiap buah telah mencapai kematangan dan bersinar. Mereka seolah menunjukkan Grendao yang paling tiada taranya dengan kedalaman terbesar, lebih dari cukup untuk memikul seluruh dunia. Pohon itu tidak terlihat seperti pohon yang mampu menopang langit, namun setiap cabang dan daunnya mengandung misteri yang menakjubkan. Itu bisa memuat masa lalu sekaligus membuka masa depan. Satu cabang dapat memajukan suatu era, sehelai daun bisa meluncurkan dunia baru. Seluruh pohon itu sendiri terasa seperti zaman baru, yang menunjukkan banyak dunia dan makhluk hidup. Grendao dan energi primordial yang berasal dari pohon telah dimulai pada suatu zaman. Sebuah sistem yang ada di sini, memungkinkan penduduknya untuk mengolah dan mempelajari Dao. Sementara itu, pria yang duduk di sana, Li Qiye, adalah sumber dari semua ini. Dia akan menciptakan zaman baru dengan sistem yang benar-benar baru. Kekuatannya akan menelan ciptaannya. Kaisar tidak dapat mempercayainya, mulut ternganga. Dia telah bertemu banyak nenek moyang, termasuk anggota dari daftarnya sendiri dan Desemvirat. Namun, semuanya jauh dari sebanding dengan pria ini. Seorang nenek moyang yang brilian bisa memulai sebuah era baru tetapi Li Qiye tidak melakukan hal itu. Dia memulai zaman baru. Di masa depan, setelah generasi demi generasi simpanan, setiap makhluk hidup di sana akan terpengaruh olehnya. Grendao dan hukum prestasi mereka yang tiada taranya akan diciptakan sesuai dengan peraturannya. Dia akan menjadi makhluk yang mirip dengan surga yang tinggi. Kaisar tahu apa yang dia coba lakukan sambil menatap pohon purba. Tindakan ini luar biasa, lebih hebat dari apapun yang pernah dicapai orang lain. Dia tidak mengejar kehidupan yang tak terpecahkan atau abadi. Ini jauh melebihi itu, tidak akan lama lagi zaman baru akan datang. Kaisar mulai mencoba memahami misteri dan kedalaman pohon tersebut. Bakatnya hampir tiada taranya. Dia pernah melihat Grendao paling rumit dan ajaib sebelumnya. Sayangnya, mereka kini menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan upaya penciptaan ini. Li Qiye akhirnya membuka matanya dan memanggil kembali pohonnya ke istananya, sama dengan energi primordialnya. Dia tampak tenang dan tenang saat ini tanpa memberikan tekanan apapun. Meskipun demikian, setiap napas membuatnya terasa seperti penguasa kosmo. Semuanya ada dalam genggamannya. Aura alaminya terasa melampaui seolah-olah dia telah naik meskipun penampilan dan pakaiannya biasa saja. Kesan pertama dia adalah dia bukan lagi bagian dari dunia ini. Dia adalah makhluk dalam legenda abadi. Anda terlihat seperti makhluk abadi yang muncul dari sebuah lukisan, Tuan. Kaisar Zheng tidak bisa tidak memuji. Hanya yang abadi dari sebuah lukisan. Itu menunjukkan bahwa itu tidak cukup nyata, hanya makhluk abadi palsu.
Li Qiye tersenyum menanggapinya. Temperamen dan auramu adalah sesuatu yang abadi. Kaisar ketenangannya. Tentu saja tidak. Jika saya abadi, Anda mungkin tidak akan duduk di sini sekarang. Li Qiye tidak setuju secara damai. Yang abadi memang menakutkan. Kaisar berpikir sejenak sebelum menambahkan. Yah, masalahnya di sini sebenarnya tidak ada jalan keluar, bukan karena makhluk abadi itu menakutkan. Li Qiye berkata dengan mendalam, jika seseorang bisa keluar, maka semuanya akan adil dan lembut, mereka mungkin benar-benar abadi. Jika tidak, hanya makhluk palsu abadi dan palsu yang bisa ada. Sepertinya aku harus menunggu dengan penuh harap hari di mana kamu menjadi abadi sejati. Kaisar tersenyum. Jangan, itu bukan tujuan saya atau jalan saya. Li Qiye menenangkan. Tuan, Anda benar-benar tidak terduga bagi orang biasa seperti kami, terlalu sulit untuk dipahami. Kaisar memuji. Li Qiye terkekeh dan menggeliat, merasa cukup baik. Dia tersenyum, perjalanan ini sangat berharga, keajaiban setiap 3 juta tahun, sangat mendalam. Kamu adalah dewa. Kaisar tersenyum kecut, hanya dengan melihat arus ini. Memungkinkan Anda untuk memahami lebih banyak Grand Dao, memahaminya sepenuhnya. Di sisi lain, saya yang bodoh tidak mendapatkan apa-apa. Jika kamu idiot, tidak ada orang pintar di dunia ini. Hanya saja hatimu tidak berbunyi pada hal ini. Li Qiye meliriknya dan berkata. Li Qiye benar. Seorang anggota 10 cahaya dan pencipta Lucidity Scripture, yang paling penting, dia hanyalah seorang kaisar sejati namun dia menulis sesuatu yang sebanding dengan 9 rahasia. Bakat bawaannya sangat tinggi. Kalau begitu, maka aku hanyalah seekor ikan di sungai, terlalu malas untuk berbalik. Kata Kaisar. Sangat mudah untuk memulainya. Li Qiye menyemangatinya. Kesadaran diri adalah suatu keagungan. Saya tahu berapa batasan saya, tidak peduli seberapa kerasnya aku mencoba untuk mundur dan berjuang, aku tetap tidak bisa dibandingkan dengan Desemvirat. Ditambah lagi, dengan adanya orang sepertimu, kami tidak akan lebih dari sekadar semut. Kaisar tidak setuju dan memberikan alasan yang benar. Dia hampir mencapai batasnya, tidak jauh dari puncak sebenarnya. Jadi, tidak ada gunanya mengejar hal lain. Li Qiye tidak mempermasalahkan masalah ini. Bagaimanapun, setiap orang punya pilihannya sendiri. Kaisar Zheng tahu apa yang dia lakukan meskipun pilihannya berbeda dari kebanyakan orang. Tidak ada yang bisa mengganggu atau mengubah pikiran. Tidak apa-apa, hargai saja apa yang kamu punya, itu sudah cukup. Li Qiye akhirnya menyimpulkan. Kaisar mengangguk kembali. Dalam pemahamannya, hal-hal dalam hidup ini hanya bersifat sementara. Dia tidak perlu menginginkan apapun selama dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tuan, Anda akan memulai suatu saat. Kaisar menjadi penasaran dengan rencana Li Qiye, untuk dapat menyaksikan ini dengan mataku sendiri. Saya tidak akan menyesal dalam hidup. 3 dewa adalah dunia unik dengan hukumnya sendiri, saya tidak akan melanggarnya. Li Qiye membantah. Benar, perubahan apapun mungkin tidak cocok untuk 3 dewa. Kaisar menyetujui dan menyetujuinya. Alasan mengapa ia masih ada di sini adalah karena upaya para bijak dan 3 makhluk abadi. Zaman saya bukan tentang bertahan selamanya, ini tentang membuat perubahan, semacam titik balik. Ini penting sebelum memikirkan pertarungan terakhir, kata Li Qiye. Ini mungkin bukan hanya titik balik bagi duniamu tetapi juga seluruh dunia lainnya, termasuk 3 dewa. Kesuksesan Anda mungkin mengubah segalanya. Kebajikan dan kontribusi Anda akan mencakup seluruh dunia. Anda akan menandai masa depan baru bagi kami semua. Kaisar berbicara dengan tulus dan hormat. Itu tentu saja bukan niatku, aku bukan orang yang hebat dan aku hanya melakukan urusanku sendiri. Li Qiye terkekeh, jelas merasa geli. Dia kemudian menatap lurus ke arah Kaisar dan berkata, lagi pula, kehebatan mungkin bukan hal yang baik. Menempatkan seseorang yang terlalu tinggi pada posisi yang tinggi mungkin akan berakhir dengan masalah. Anda adalah simbol terlepas dari apakah Anda mengakuinya atau tidak. Kaisar membungkuk ke arah Li Qiye, hasilnya mungkin tidak diharapkan tetapi masa depan masih akan berubah. Masih terlalu dini untuk mengungkapkan. Li Qiye menjawab, ini baru dimulai, jalan masih panjang dan memerlukan lebih banyak akumulasi yang harus digunakan untuk mencapai langkah berikutnya. Saya yakin hari itu akan tiba dan saya berharap bisa melihatnya. Bolehkah saya bertanya kapan? Kaisar bertanya.
Sebentar lagi, tinggal sedikit lagi sebelum Grand Dao saya sempurna. Saat itulah saya mulai. Li Qiye membukakan matanya. Kamu ingin mencapai batasmu dalam jangkauan. Kaisar menyadari. Apakah ada tempat yang lebih baik? Li Qiye tersenyum, tempat ini sangat luas dan dapat menahan apapun, jenis medan perang terbaik dengan segala jenis bahaya. Itu adalah tempat terbaik untuk mendapatkan kesempurnaan, maka inilah saatnya untuk bertarung. Ya, ini adalah batu pemoles yang sempurna untuk pedang abadi seperti Anda, Tuan. Kaisar mengerti. Dia juga tahu siapa yang ingin digunakan Li Qiye untuk mengasah pedangnya. Hari itu akan sangat mengerikan. Sangat bergizi juga. Li Qiye menatap lebih dalam ke angkasa dengan seringai di wajahnya. Kaisar bergidik. Seseorang telah menjadi sasaran Li Qiye. Pria itu pasti sudah mengincar orang ini sejak dia tiba di sini. Kapan? Tidak masalah. Lagi pula, mangsanya tidak akan lolos dari perpisahan. Kemana tujuanmu selanjutnya? Kaisar menjadi tenang dan bertanya. Lanjutkan saja. Li Qiye tersenyum dan tidak memikirkan lokasi tertentu. Dia hanya mengikuti kemauannya. Hanya mereka yang kurang beruntung yang akan menemuinya di jalan acak ini. Jika kamu ingin berlatih, aku tahu sarang yang berbahaya. Banyak nenek moyang yang mencoba tetapi tidak berhasil. Apalagi ada yang meninggal karenanya. Tapi menurutku ini tempat yang bagus untukmu. Kaisar Zheng memikirkan sesuatu. Kalau begitu ayo kita lihat. Saya harap saya bisa membunuh semua yang saya inginkan di sana. Bibir Li Qiye melengkung membentuk seringai. Kaisar bergidik karena dia sudah bisa membayangkan adegan perpisahan. Seseorang akan menjadi sangat tidak beruntung. Tapi aku tidak akan ikut. Kudengar ada bunga yang sangat langka, bunga persilangan biru, yang memungkinkan seseorang bermimpi tentang pantai seberang jadi aku harus mengirimkannya. Kata Kaisar, dia hanya melakukan apapun yang dia inginkan tanpa tujuan lain. Pergilah. Li Qiye juga tidak ingin mempunyai teman. Saya berharap dapat bertemu Anda di hari lain, Tuan. Kaisar membungkuk sebelum pergi. Nama daerah berbahaya yang disebutkan Kaisar Zheng adalah Burden, sebuah tempat terkenal di hamparan tak dapat diseberangi. Menurut Kaisar, ada 9 monster besar di angkasa, yang terkuat dan paling berbahaya. Mereka telah mengumpulkan banyak keberadaan. Bahkan beberapa nenek moyang tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Selain itu, meskipun mereka monster, mereka memperoleh kecerdasan yang luar biasa, akhirnya mengumpulkan monster lain dan menjadi raja mereka. Beban adalah sarang salah satu dari 9 sarang ini, juga nama monsternya. Kebanyakan orang tahu untuk menghindari tempat ini. Beberapa nenek moyang telah masuk untuk menghancurkan Burden, hanya untuk dibunuh olehnya. Tentu saja, bagi yang lain, ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Selama mereka tidak masuk terlalu jauh ke dalam, mereka masih bisa keluar tanpa cedera. Terlalu banyak monster berbahaya yang tinggal di sana, yang mungkin merupakan hal yang baik. Beberapa nenek moyang, jika bosan, akan pergi ke sana untuk meningkatkan budidaya mereka. Li Qiye memiliki pemikiran yang sama. Dia ingin berlatih menggunakan monster-monster ini untuk memoles Grand Dao-nya yang telah selesai, semakin mempertajam tepinya. Dia bisa merasakan aura kekerasan saat berdiri di luar sarang. Dari kejauhan, seluruh tempat itu diselimuti kabut dengan warna pucat. Sepertinya ada monster yang rakus racun di sana. Racun ini secara alami beracun, mampu merusak daging dengan cepat. Hanya nenek moyang yang kuat yang bisa menahannya. Udara di sana kacau, hampir seperti terkena tinta. Itu tidak sepenuhnya hitam tetapi memiliki kesamaan aneh yang dapat merusak jiwa penonton manapun. Menatapnya dalam waktu lama akan membuat pusing dan bingung. Li Qiye melihatnya sekilas sebelum tersenyum dan memasuki area ini. Kabut segera menempel padanya. Zas. Sifat korosifnya menyerang tubuhnya. Namun, hanya satu kilatan darinya sudah cukup untuk racun jenis ini. Bahaya lain sedang mengancam di dalam udara. Melihatnya akan mengakibatkan ketidakstabilan mental. Nasib sebenarnya juga akan berguncang, mengakibatkan dia hamil dan berpotensi jatuh pingsan. Saat itulah pukulan fatal akan datang. Guyuran. Sebuah cakar besar terbentang dari udara, cukup besar untuk menghancurkan gunung dengan mudah. Lingkungan di sekitar Li Qiye menjadi gelap karena sinar matahari terhapuskan. Sayangnya, dia hanya tersenyum sambil melihat cakarnya. Sudah waktunya, aku sudah menunggu untuk disembelih. Li Qiye meraung dan meraih cakarnya. Retakan. Dia dengan mudah merobeknya menjadi 2.
Oh, sesuatu berteriak. Berikutnya terjadi ledakan keras disertai tsunami yang muncul entah dari mana. Monster raksasa seukuran pulau muncul dari kegelapan. Bentuknya mirip lobster dengan banyak kaki mirip sabit di kiri dan kanan. Setiap ayunan dari satu ayunan bisa membunuh ribuan orang. Cangkangnya berwarna abu-abu, sepertinya terbuat dari tulang yang tak terhitung banyaknya yang berkumpul menjadi satu. Mungkin di dalamnya tidak ada daging dan daging, hanya lebih banyak tulang. Siapapun pasti merinding saat menatap monster neraka ini. Dulunya ia memiliki 2 cakar, namun sayangnya, cakar lainnya telah dihancurkan oleh Li Qiye. Oh, ia dengan marah tertarik pada salah satunya ke bawah, menyebabkan lebih banyak tsunami. Akibatnya, dunia tampak terbalik. Ledakan. 100.000 mil laut di sekitar Li Qiye ambruk ke bawah. Udara mengalir deras seperti dinding melingkari sekelilingnya. Waktu berhenti, Li Qiye dengan mudah menghentikan cakarnya dengan satu tangan. Terlalu lemah, tidak bisa melatih tubuhku dengan ini. Dia puas, kecewa. Adegan ini sungguh sulit dipercaya. Li Qiye lebih kecil dari seekor semut, namun dia tidak mempunyai masalah dalam menghentikan cakarnya, bahkan sampai mengolok-olok kekuatannya. Memperbaiki. Monster yang marah itu segera menggunakan kakinya sebagai pedang. Tulang-tulang tajam dan ilahi ini melakukan kontak langsung. Percikan api keluar tetapi dia sama sekali tidak tersentuh. Orang lemah. Li Qiye melompat ke udara dan menekan titik lemahnya. Ledakan. Retakan. Banyak tulang yang patah sehingga monster itu terjatuh. Dia kemudian mencabik-cabiknya, mengakhiri hidupnya. Ia bahkan tidak sempat berteriak. Dia membuang sisa-sisanya ke laut. Udara yang tadinya gelap tiba-tiba berubah menjadi hitam kali ini seolah-olah telah ditambahkan lebih banyak tinta. Kenyataannya, itu hanyalah sekelompok pengumpan tulang seukuran jari. Mereka melingkar seperti rantai dan muncul dari bawah, langsung memunculkan monster besar itu. Suara menggerogoti terdengar, tidak butuh waktu lama sebelum monster itu dimakan sepenuhnya, hanya tertinggal beberapa ampas. Mereka nampaknya tidak puas dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Li Qiye. Sinar hitam keluar dari laut saat mereka terbang maju menuju mangsa berikutnya dengan kecepatan ekstrim. Mereka menyerupai jarum ilahi yang bisa menembus ruang angkasa, dan langsung muncul di depan dahi Li Qiye. Memperlakukanku sebagai mangsa. Li Qiye tersenyum dan mengangkat satu jarinya. Ledakan. Diluncurkan. Banyak petir yang keluar dari titik-titik tersebut dan menyatu membentuk jaring. Pengumpan di langit tidak bisa melarikan diri, begitu pula yang ada di lautan. Semuanya mati di dalam jaring petir. Permukaan udara sekarang memiliki lapisan hitam lain di atasnya karena kemungkinan mereka. Sayangnya mereka memilih main-main dengan orang yang salah. Sungguh mengecewakan. Li Qiye tersenyum dan bergerak maju. Ledakan. Dia tidak pergi jauh sebelum ledakan lain meledak. Tentakel besar dengan paku tulang dibor keluar dari udara. Paku-paku ini bersinar dengan kilatan dingin. Merayu. Salah satu tentakel membuka mulut dan mencoba menyedot Li Qiye. Bam! Dia membanting satu kakinya ke bawah, menstabilkan dirinya. Kekuatan hisap yang gila gagal menariknya bahkan 1 inci pun. Li Qiye tidak menahan diri di dalam sarang ini, membunuh setiap langkah di sepanjang jalan, entah itu monster atau iblis beracun. Mereka tidak bisa lepas dari genggamannya dan harus menghadapi azab, tidak memerlukan waktu yang lama sebelum tenggelam dan mungkin menumpuk di permukaan. Dia akhirnya berhasil mencapai wilayah yang jauh dari sarangnya, meninggalkan warisan dan darah di sepanjang hidupnya. Beberapa saat kemudian, 2 sosok terbang menuju ke tempatnya. Mereka mencoba menyatukan aura nenek moyang mereka namun setiap tindakan mereka tetap tampak perkasa dan perkasa, tidak diragukan lagi, mereka adalah nenek moyang yang kuat. Salah satunya tidak terlalu tinggi dan kokoh namun tetap memberikan kesan seperti pilar atau gunung yang tidak bisa digerakkan. Tubuhnya sepertinya memiliki berat yang tak terhitung. Dia berpakaian jorok tanpa mengenakan kemeja. Ini membuatnya tampak cukup berani dan suka bertualang. Otot-ototnya dibangun di luar imajinasi. Perutnya memiliki garis yang jelas, setiap otot telah terbentuk melalui berbagai percobaan. Kulitnya yang kecoklatannya tampak seperti perunggu. Karena itu, dia memberikan kehadiran yang meyakinkan. Otot-otot di lengannya menonjol ke atas, tampak seperti naga. Dia mungkin bisa melaju ke atas langit atau mencabik-cabik naga sejati. Ini jelas merupakan seorang pecinta fisik yang mampu menahan serangan kuat dari senjata.
Nenek moyang lainnya tampak anggun jika dibandingkan. Dia mengendarai sekelompok awan, mengenakan jubah bersulam awan merah. Dia tampak seperti makhluk abadi yang melampaui batas atas dengan kumisnya. Dia memiliki sikap dan temperamen seorang sarjana. Orang akan berasumsi bahwa dia telah membaca banyak buku. Ini adalah pasangan yang cukup menarik, seorang sarjana dan orang berotot, otak dan otot. Mungkin mereka saling menutupi kekurangan satu sama lain. Saudara Wu, kamu masih belum menyerah. Sarjana itu memberitahu nenek moyang yang berotot. Fisik saya sudah dalam tahap penyelesaian jadi saya coba. Saatnya menantang Burden, lihat apakah saya bisa mengalahkannya. Pria bernama Wu tertawa dan menjawab. Saudara Wu, kita sudah berteman sejak lama, jadi maafkan saya karena berterus terang. Saya pikir itu akan sulit. Ingat, White Ash mencoba melakukannya sebelumnya tetapi tidak berhasil. Sarang ini terlalu besar dan berbahaya. Begitu Anda masuk, perlu banyak usaha untuk keluar. Sarjana itu penutupnya. Aku tahu. Itu sebabnya aku mengundangmu sejak awal. Kami akan bergiliran. Kamu memancingnya keluar dari sarangnya dan semuanya akan menjadi mudah. Kita akan mengelilinginya, lalu mungkin kita bisa menjatuhkannya. Wu tersenyum. Saya masih berpikir ini akan sulit. Burden sudah menjadi iblis yang cerdas pada saat ini, mungkin sama pintarnya dengan kita. Cendekiawan tersebut tidak terlalu optimis, beberapa rekan kita telah tertelan olehnya, baik esensi maupun kecerdasan mereka dicuri. Selama ini sudah semakin kuat. Ya, kesembilannya seperti ini, mendorong perbatasannya, tidak baik jika ini terus berlanjut. Wu menghela nafas dan berkata, ini masih hamparannya, biarlah terjadi secara alami. Bahkan jika kita membunuh 9 orang ini, mungkin 10.000 tahun kemudian, 10 orang lain atau apapun akan muncul, tidak ada kekurangan monster di sini karena tempat ini sempurna untuk memberi isyarat kepada makhluk-makhluk ini. Kami adalah orang luar dan mereka adalah penduduk asli sebenarnya. Sarjana itu tersenyum. Yah, penduduk asli atau bukan, bunuh saja yang ini. Tempat ini memiliki lebih banyak kebebasan daripada 3 dewa. Kita tidak perlu menahan diri, kata Wu. Sarjana itu tersenyum, menyetujui sentimen tersebut. Bagaimanapun, nenek moyang mendidik banyak hal di silsilah abadi. Pertempuran atau perang tidak bisa dilakukan dengan hal sepele karena penggunaan kekuatan yang terlalu besar dapat mengakibatkan menembus sistem mereka sendiri. Ini tidak terjadi di sini, di hal ini. Mereka bisa bertarung sepuasnya dan menghancurkan daerah tersebut. Ditambah lagi, tempat itu cukup besar sehingga tidak ada orang lain yang menyadarinya. Itu menjadi medan perang terbaik di mana nenek moyang ini bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Itulah alasan lain mengapa mereka tidak ingin kembali ke 3 dewa meskipun mereka bisa. Apakah kamu tidak ingin berdiskusi hebat, Saudara Yun? Wu tersenyum, saya tahu bahwa Anda telah menciptakan sebuah seni rahasia baru-baru ini, seharusnya sudah selesai, bukan? Saatnya mencobanya. Ini bukan seni rahasia atau apapun, hanya teknik formasi. Saya telah mengumpulkan materi hebat dalam 100.000 tahun terakhir dan menyempurnakannya menjadi formasi besar. Yun tersenyum. Sempurna. Wu melanjutkan, ayo kita pimpin dan gunakan formasimu untuk memikatnya, lalu kita bisa membunuhnya. Masih sangat sulit. Formasiku pasti bisa menghentikan kembali ke sarangnya tapi tidak lama. Sekarang jauh lebih pintar dan dapat mematahkan formasi, jawab Yun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami hanya menguji pedang kami. Jika kami tidak dapat melakukannya kali ini, kami akan kembali lagi di hari lain atau meminta bantuan saudara-saudara lain. Kami hanya perlu menemukan sesuatu yang benar-benar dapat menjatuhkannya, kata Wu. Jadi pada akhirnya, kamu hanya ingin aku menjadi umpannya, gerutu Yun. Mau bagaimana lagi? Saya hanya seorang yang kasar dan tidak dapat melakukan apapun yang membutuhkan kemahiran, teknik gerakan saya juga jelek dibandingkan dengan Anda. Kamu mungkin juga mengatakan bahwa aku yang terbaik dalam melarikan diri. Yun tersenyum kecut. Hei, itu keterampilan yang bagus untuk dimiliki, tidak semua orang bisa melakukan apa yang Anda lakukan, saya tidak bisa dan iri dengan seni menghindari awan Anda, tidak ada yang bisa menangkapku saat itu. Wu tertawa. Percakapan menyenangkan mereka tiba-tiba terhenti saat mereka memasuki sarang. Tempat ini sekarang berwarna merah, bukannya hitam. Bau darah yang kental menyerang ujung hidung mereka. Banyak mayat melayang di permukaan, ada yang sebesar gunung dan ada yang seukuran kepalan tangan.
Mereka dibantai secara langsung, dicabik-cabik atau ditusuk seluruhnya. Luka-luka ini jelas disebabkan oleh seorang pejuang yang menggunakan tangan kosong. Kedua nenek moyang saling bertukar pandang. Seseorang memilih lebih maju dari kita. Yun menjadi serius. Mereka melambat sambil melihat mayat-mayat dan membayangkan pertempuran itu. Sangat brutal dan galak, pasti terasa menyenangkan. Memuji. Ya, jauh lebih kuat dari kita. Yun memiliki penilaian yang baik atas kekuatan petarung ini. Seorang anggota Desemvirat. Juga memasang ekspresi serius. Tidak banyak hal yang berubah setelah bencana itu. Orang-orang yang selamat dan beruntung tidak akan mempunyai waktu atau keinginan untuk melakukan hal ini, kata Yun. Kalau begitu, keberadaan yang menakutkan itu. Meringis. Nenek moyang yang kuat seperti dia masih takut akan keberadaan gelap itu. Mereka tidak punya peluang sama sekali. Tidak mungkin. Dia sudah lama menghilang. Jika dia muncul, dia pasti akan disergap dari semua sisi, kata Yun. Keduanya menjadi semakin tercengang saat mereka menggali lebih dalam ke dalam sarang. Ini adalah pembunuhan yang brutal dan sepihak. Menyebutnya sebagai perceraian tidaklah berlebihan. Sarang ini terdiri dari laut sepanjang 100.000 juta. Seluruh tempat sekarang menjadi merah karena darah mengalir, sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Yang paling penting, mayat-mayat melayang di mana-mana. Ada yang sebesar gunung, ada pula yang sebesar kepalan tangan. Kumpulan ikan jahat yang mati juga terlihat. Secara keseluruhan, semua monster di area ini telah beredar hingga akhir, tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, mereka masing-masing dibunuh dengan satu gerakan. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk menolak atau berteriak. Akibatnya, kedua nenek moyang menjadi berhati-hati. Siapa ini? Sarjana itu bertanya-tanya, tidak dapat memberikan jawaban. Di seluruh Uncrosable Expanse, mereka yang memiliki kemampuan dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, semua makhluk ini sedang sibuk saat ini. Mereka tentu saja tidak berminat untuk menyapu area ini. Meski begitu, keduanya tetap melanjutkan perjalanan, ingin melihat si pembunuh. Saat mereka menggali lebih dalam, mereka akhirnya mendengar ledakan keras dan percikan keras di dekat sarang Burden yang sebenarnya. Daerah tengah ini memiliki terumbu karang yang padat dan berbahaya serta ombak yang sangat deras. Lebih dalam lagi terdapat lubang menganga, yang tampaknya merupakan hasil pelapukan setelah jutaan tahun dari air laut. Di dalamnya ada banyak terowongan angin dengan angin menderu-deru seolah-olah setan sedang berteriak di sana. Itu sangat gelap tanpa akhir yang terlihat, sepertinya terhubung dengan neraka itu sendiri. Ini adalah sarang sebenarnya dari Burden, sebuah gua laut. Sejak itu mulai mendominasi, seluruh wilayah menjadi wilayahnya. Belum lagi keberadaannya yang biasa, bahkan nenek moyang pun perlu berhati-hati di tempat ini. 9 monster ini terlalu kuat. Beban telah membunuh dan memakan nenek moyang sebelumnya. Namun ombaknya tidak sekeras biasanya di wilayah tengah ini. Terumbu karang ditutupi dengan bangkai, menghentikan sebagian besar arus reguler yang bercat merah untuk mencapai gua. Jadi, hanya aliran darah yang menetes dengan cara yang mengerikan. Di depan pintu masuk terdapat mayat besar makhluk yang tampak seperti singa laut, hanya saja ia memiliki 9 tengkorak dan taji tulang yang mencuat dari tulang punggung. Ini adalah hal utama yang menghentikan udara mencapai gua karena ukurannya yang besar. Kedua nenek moyang mengenali monster ini, pengikut Burden terkuat, singa pemakan surga. Saya tidak bisa membunuh saat terakhir kali saya berada di sini untuk latihan. Mengundang. Meretih. Mereka mendengar suara api menyala di sekeliling dan melihat sekeliling. Mereka melihat api di atas karang besar dengan tusuk sate yang berputar. Tendon di atasnya sangat besar, lebih dari cukup untuk mengisi 10 orang. Itu jelas dan berkilau, lemaknya yang berminyak menetes ke tusuk sate dengan rona emas. Baunya bisa membuat siapapun mengeluarkan air liur. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa daging ini enak, sangat bergizi. Keduanya melihat seorang pemuda sibuk memanggang di dekat api unggun. Dia tampak seperti seorang ahli, setiap gerakan dilakukan dengan terampil dan mudah. Pemuda itu tampak senormal mungkin dan dapat dengan mudah disalahartikan sebagai manusia biasa. Dalam skenario ini, dia tampak seperti anak nakal yang menjual daging di jalan. Sayangnya, ini bukanlah jalan makmur dari dunia fana dan dia bukanlah penjual daging.
Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Li Qiye? Kedua nenek moyang itu bergidik dan merasakan rasa hormat saat memandangnya. Mereka cukup kuat untuk mengukur kekuatan sebenarnya. Itu sebabnya mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan membiarkannya. Dia dengan santai memberi isyarat, menyuruh mereka datang, ayo cicipi urat kaki singa ini, enak sekali. Itu jelas milik singa pemakan surga. Keduanya datang untuk membantu meringankan kaki ini, tidak butuh waktu lama. Sebelum pesta lezat ini siap, mereka melampaui etika konvensional yang tidak perlu dan buru-buru mengambil sebagian daging untuk dimakan. Mereka tidak menahan diri dan mengunyah dengan keras. Cairan menyembur keluar dari setiap gigitan dan mengalir ke sudut bibir mereka. Baunya mengungkapkan banyak hal tentang kelezatannya. Mereka makan dengan sangat cepat dan mudah menghabiskan porsi yang diperuntukkan bagi 10 orang. Li Qiye bersendawa puas setelah selesai. Rupanya Wu memiliki nafsu makan yang lebih besar dibandingkan Li Qiye dan Yun. Dia menjilatnya dan berkata, itu bagus, sangat bagus. Dia jelas bisa mendapatkan lebih banyak. Masih ada satu kaki lagi. Li Qiye tersenyum. Aku pergi, ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Dia tertawa dan langsung berdiri untuk memotong kaki lainnya untuk dipanggang lagi. Saat dia sedang memanggang, Li Qiye perlahan mencabutnya sambil mencoba mencernanya. Gelar saya adalah Cloud Crossing, dia adalah saudara marsial leluhur, bagaimana kami harus memanggil Anda, senior? Nenek moyang yang anggun itu membungkuk ke arah Li Qiye. Marsial leluhur adalah nenek moyang pengadilan bela diri Vermilion. Li Qiye, dan tidak perlu memanggilku senior karena aku baru berusia 18 tahun. Li Qiye menjawab dengan santai. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Cloud Crossing berkata dengan hormat. Bukan pertama untuk selamanya. Kita pernah bertemu sebelumnya ketika aku membunuh iblis hatinya. Li Qiye melirik ke arah leluhur bela diri. Jadi dia masih lolos. Marsial leluhur berhenti dan bisa menebak apa yang terjadi. Dia berkomentar, keturunannya bodoh dan serakah, hanya peduli pada harta. Leluhur bela diri memiliki kegelisahan dalam dirinya, yang mengakibatkan hatinya menjadi setan. Dia tidak bisa membunuh dan harus menekannya di sistemnya. Belakangan, pengadilan militer akhirnya memerdekakannya. Terima kasih telah membantu atau banyak yang akan mati. Leluhur bela diri membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qiye. Hanya kebetulan saja, dan sedikit takdir menyelamatkan sistemmu dariku. Li Qiye tersenyum. Orang yang tidak berbakti mungkin pantas mendapatkannya dalam hal ini dan itu bukan salahmu, senior. Leluhur bela diri menghela nafas. Dia telah menghabiskan banyak upaya pada sistemnya tetapi karena dia telah pergi begitu lama, orang-orang yang dia sayangi sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, dia tidak akan keberatan jika Li Qiye telah menghancurkan sistemnya. Itu tidak ada hubungannya dengan ketidakberdayaan seorang Master Top. Ini adalah masalah waktu yang menghapus semuanya. Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak memikirkan topik itu. Menghancurkan sistem bukanlah masalah besar. Kamu tiada taranya, senior. Nenek moyang Cloud Crossing memuji, kami tidak akan pernah bisa mengejar Anda di jalan menuju Dao. Ya, marsial leluhur setuju, saya pikir hanya 1 atau 2 orang di hamparan luas yang berada di level Anda. Dao bela dirimu sudah cukup sempurna untuk menjadi sekolahnya sendiri. Li Qiye tersenyum pada pria berotot itu. Saya kembali lagi ke jalan yang sulit, itulah sebabnya saya memulai dari dasar, membangun kantong kulit ini. Kata leluhur bela diri dengan enggang. Itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Li Qiye menjawab, kalau tubuh ini bermanfaat dan bisa bertahan, masih ada harapan. Jika tidak, semua usahaku akan sia-sia. Semua kekayaan dan sumber daya yang saya miliki di dalamnya saat ini adalah risiko yang sangat besar. Leluhur marsial merespons. Dia menggunakan seni bela diri untuk mencapai Dao saat itu. Pada awalnya, dia melatih seni bela diri fana dan akhirnya meninggalkannya demi Dao. Namun, setelah nenek menjadi nenek moyang dan berlatih di alam semesta, dia sekali lagi memulai jalur seni bela diri. Dengan fokus pada fisik, dia ingin menyempurnakan tubuhnya menjadi senjata dan wadah terkuat, unggul dalam serangan dan perlindungan selain mengandung banyak Grand Dao. Seni bela diri dan Dao adalah hal yang sama. Li Qiye berkata, semua hukum dimulai dari satu pemikiran atau sesuatu, bahkan ciptaan terkecil dan pemikiran terlemah pun bisa menjadi Grand Dao tertinggi. Tubuhmu adalah Grand Dao yang dapat menampung segalanya begitu kamu mencapai level itu.
Terima kasih atas kata-kata penyemangatmu, aku akan terus maju. Leluhur marsial membungkuk. Menggunakan seni bela diri biasa untuk mencapai Dao tidaklah mudah. Melatih seni ini lagi setelah menjadi nenek moyang bahkan lebih sulit lagi. Dia menghabiskan seluruh vitalitas dan sumber dayanya untuk membangun kembali tubuhnya, jalan yang berbeda dari nenek moyang lainnya. Tekad saudara Wu adalah sesuatu yang lain, itu sebabnya tinggi badannya di masa depan akan jauh lebih besar daripada tinggi badan saya. Nenek moyang Cloud Crossing menambahkan, Saudara Yun, tolong jangan menggiurkanku, aku hanya menyampaikan semuanya demi sebuah taruhan, siapa yang tahu apakah ini akan berhasil. Ini hanya eksperimen. Leluhur marsial bersembunyi, kurang percaya diri. Ya, kita tidak bisa dibandingkan dengan orang bijak di masa lalu dan kita mendekati akhir sehingga kita perlu mengambil jalan pintas untuk menerobos. Cloud Crossing menjawab, saya hanya tidak memiliki keberanian seperti Anda. Memilih Dao bela diri lagi adalah pilihan yang luar biasa. Dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun mereka cukup kuat, ada orang lain di atas mereka seperti anggota The Semvirat. Mereka tidak akan pernah bisa melampaui karakter-karakter ini karena mereka lebih rendah dalam segala aspek. Karena 10 titik ini berfungsi sebagai puncak, mereka dapat melihat di mana mereka berdiri serta batasnya. Mereka tidak memiliki peluang untuk melampaui The Semvirat, apalagi menembus batas Grand Dao. Itu sebabnya leluhur bela diri mengambil langkah berani, memilih seni bela diri. Ini adalah jalan yang belum dilalui. Tentu saja, manusia biasa telah berubah menjadi dilindungi dengan seni bela diri yang terjaga. Namun, dia melakukannya saat menjadi nenek moyang. Jalur budidaya ortodoks yang luar biasa tidak memungkinkan mereka mengalahkan 10 nenek moyang terbaik. Di sisi lain, Dao bela diri mungkin membuka jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah ketinggian baru. Leluhur bela diri mungkin tidak bisa mengalahkan 10 orang dengan jalur ini, tapi setidaknya dia masih menciptakan sesuatu yang baru. Melampaui dirinya sendiri saja sudah bisa dianggap sukses. Hidup tidak dapat diprediksi, siapa tahu, mungkin saya akan membutuhkan bantuan Anda di masa depan untuk tetap hidup kembali. Kata leluhur bela diri. Keduanya telah melihat dan mengalami cukup banyak untuk menganggap enteng kematian pada saat ini. Kamu pasti mengejar kegelapan di sini, senior. Cloud Crossing bertanya pada Li Qiye. Bisa dibilang begitu, itu hanya demi kenyamanan, tugas kecil saat aku berlatih dan membunuh. Li Qiye tersenyum. Meskipun dia mengutarakan dengan acuh tak acuh, keduanya tersenyum kecut satu sama lain. Mereka melihat sekeliling dan melihat pernikahan itu. Bagaimana jika dia serius? Mungkin saja tsunami darah akan melanda seluruh hamparan. Mereka tidak berani berpikir lebih lama lagi. Saya sedih untuk mengatakan bahwa kami tidak dapat membantu dalam hal itu. Kata leluhur bela diri, itu bukan salahmu. Anda baru memasuki Dao bela diri lagi ketika permaisuri sitar dimobilisasi, tidak cukup waktu untuk mencapai apapun. Cloud Crossing terungkap. Hamparannya tersebar di masa lalu. Zider Empress dan nenek moyang lainnya membentuk perdamaian melawannya. Marsial leluhur saat itu terlalu lemah untuk bergabung. Dalam pertempuran, Cloud Crossing juga tetap tinggal untuk melindunginya. Ini pada akhirnya akan berakhir, hamparan itu milik 3 dewa. Kami tidak akan pernah membiarkan negara ini jatuh ke tangan penjajah. Kata marsial leluhur sambil menatap ke arah cakrawala. Segera, Li Qiye memasang ekspresi tenang. Sayang sekali dalang di balik ini menghilang tanpa jejak. Banyak yang mencari tetapi tidak berhasil. Beberapa masih mencari. Cloud Crossing tersenyum tak berdaya. Perang pada saat itu sungguh mengejutkan. Akibatnya, banyak nenek moyang yang jatuh. Keduanya tidak menyetujui sehingga mereka tidak mengetahui hasil sebenarnya. Namun, penguasaan kegelapan menghilang setelahnya bersama dengan banyak nenek moyang yang cemerlang. Belakangan, mereka mengetahui bahwa beberapa nenek moyang telah mati sementara yang lain memilih kegelapan. Kelompok terakhir juga berhenti muncul. Pihak mereka terus mencari tetapi tidak dapat menemukan lokasi persembunyian kegelapan. Hamparan itu terlalu luas. Makhluk kuat pada level itu tidak akan kesulitan bersembunyi sama sekali. Sebuah peluang akan muncul kecuali dia ingin menjadi kura-kura selamanya, tidak ingin lagi membagi rampasan. Li Qiye tersenyum tipis. Saya harap saya dapat berpartisipasi dalam pertempuran itu dan berkontribusi di dunia ini, kata Cloud Crossing. Hitunglah aku juga. Aku sudah hidup cukup lama. Leluhur bela diri tertawa.
Keduanya terdengar cukup heroik saat ini. Gemuruh. Tiba-tiba, gempa besar datang dari bawah, yang terjadi pada tsunami dahsyat. Aura mengerikan keluar dari gua. Ledakan. Udara di dalam gua melonjak ke langit seperti mata air. Beban. Kedua nenek moyang mengenali aura tersebut. Akhirnya keluar. Li Qiye berdiri dan tertawa, ia bersembunyi di sana tadi. Aku kenyang sekarang, saatnya tiba juga. Keduanya tahu bahwa Burden pasti sudah mati hari ini, tidak peduli seberapa kuatnya. Beberapa saat kemudian, energi gelap keluar dari gua. Energi gelap ini langsung menyapu bintang-bintang di atas, menyebabkannya berjatuhan seperti bintang jatuh. Ini adalah bukti kehebatan Burden. Lumayan, dia juga selamat dari satu pukulan sebelumnya. Oke, waktunya untuk menghapusnya. Li Qiye melihat tersenyum pemandangan ini. Suara membaik terjadi dari gua langsung melonjak menuju Li Qiye dengan kecepatan ekstrim dan sekitarnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ini bukanlah gelombang energi gelap tapi banyak iblis mirip kelelawar. Mereka memiliki gigi tajam dan banyak kait di sayapnya, cukup tajam untuk memotong tenggorokan korban dengan mudah. Mereka adalah parasit Burden, yang biasanya hidup darinya. Namun, kapanpun Burden mengancam, mereka juga akan menyerang dengan mengelilingi mangsanya. Aura mereka dapat menyebabkan kelumpuhan. Enyahlah. Li Qiye meraung dengan sebuah pukulan. Ledakan. Kelelawar itu meledak menjadi darah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Saat berikutnya, kegelapan tak terbatas keluar dari gua. Namun, Li Qiye melompat ke atas untuk melakukan tendangan ke bawah. Seluruh gua hampir meledak saat kehancurannya dihancurkan oleh kekuatan mengerikan Li Qiye, hingga berubah menjadi darah. Sementara itu, kedua nenek moyang telah bangkit untuk melihat lebih baik. Mereka juga perlu memblokir gelombang besar yang datang dari lokasi pertarungan. Saya adalah penguasa tertinggi dari semuanya. Burden meraung gila-gilaan dari dalam gua. Itu tidak akan selesai sebelum dihentikan oleh ledakan dan gempa bumi lagi. Pertempuran hebat pun terjadi. Gua mulai peah dengan batu-batu besar berterbangan kemana-mana. Suara pertempuran dari bawah membuat kedua nenek moyang itu terasa tidak enak. Tentu saja, mereka tidak membujuk Li Qiye melainkan mengasihani Burden atas pukulan yang mengerikan itu. Akhirnya, sabitnya mencapai awan putih, membuat para pendengarnya merinding. Keduanya memandang, menyadari bahwa beban telah selesai. Benar saja, batu-batu besar terlempar keluar dari pintu masuk saat seseorang terbang sambil membawa tengkorak besar. Ledakan. Dia melemparkannya ke laut. Matanya masih terbuka lebar karena tidak percaya, tidak membayangkan akan dibunuh dengan cara yang tidak berdaya ini. Anda tidak dapat dikalahkan, Tuan, bunuh Burden dalam waktu singkat. Uji nenek-nenek moyang Cloud Crossing. Akan memakan waktu 1 atau 2 langkah jika bukan karena gua yang rumit. Li Qiye tersenyum. Keduanya tersenyum kecut. Marsial leluhur tidak memiliki kepercayaan diri yang besar dalam membunuh Burden namun Li Qiye bisa melakukannya dalam 1 atau 2 gerakan. Kesenjangan di antara mereka sangat gila. Aku harus pindah lokasi lagi. Kata marsial leluhur sambil mengungkapkan tengkorak itu dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin menggunakan tempat ini untuk pelatihan. Siapa yang mengira Li Qiye akan membunuh semua orang di sini? Itu terbakar. Li Qiye tersenyum pada leluhurnya. Benar. Dia menenangkan diri dan melepas kaki yang dipanggang, memotong dan memotongnya. Tuan, apakah Anda makan lagi? Cloud Crossing duduk dan bertanya pada Li Qiye sambil merasa sedikit lapar. Tidak, aku masih kenyang. Saya akan mencari tempat lain untuk bermain. Li Qiye tersenyum dan terbang ke langit. Keduanya membungkuk ke sepanjang dia pergi. Mereka duduk kembali untuk makan. Saudara Wu, menurutku kamu tidak perlu menemukan 9 monster lagi untuk berlatih. Cloud Crossing menggigitnya lalu berkata, Tuan pasti menggunakannya untuk pemanasan. Saya yakin mereka akan mati ketika Anda sampai di sana, semuanya, tidak ada waktu bagi Anda untuk berlatih. Benar, aku ingin tinggal di sini selama 10 tahun atau lebih, sepertinya mustahil sekarang, sepertinya saya perlu mencari area berbahaya lainnya. Leluhur marsial menghela nafas sebagai tanggapan. Yah, tidak ada kekurangan area berbahaya di tempat terkutuk ini. Cloud Crossing tersenyum. Terserah, ayo makan saja. Mulut marsial leluhur berlumuran minyak karena makan terlalu cepat. Dia akhirnya berkata, ini benar-benar enak, saya tidak pernah menyadari betapa enaknya rasa tendon.
Mari kita cari waktu lain untuk berpesta. Keduanya menjadi rakus dan fokus mengisi perut. Tawa mereka bergelombang di lautan darah dan mayat. Li Qiye terus menuju ke lokasi berbahaya untuk membunuh monster, berlatih sambil melakukan perjalanan. Dia tidak beristirahat pada suatu hari pun meskipun Grand Dao telah selesai. Dia masih bekerja keras dibandingkan orang lain, ingin memoles Dao ini dan kedalamannya. Ini bukan hanya tentang dia. Dia perlu mengingat garis besar budidaya sepanjang zaman. Itu sebabnya dia perlu memiliki pemahaman yang sempurna tentang Grand Dao ini. Dia terus menurunkan Dao hingga batasnya. Bahkan hukum terkecil pun akan diubah menjadi bentuk maksimalnya. Kemudian dari hal yang rumit namun ampuh ini, ia memilih untuk menjadikannya mungkin dan mengubahnya menjadi metode yang mudah. Ini demi keturunan di masa depan. Mereka akan lebih mudah mendapatkan landasan yang kokoh. Dia tidak perlu melakukan semua ini untuk menghentikannya sendiri karena dia sudah memiliki pemahaman yang sempurna tentang Grand Dao-nya. Untuk tujuan ini, ia memisahkan Grand Dao-nya menjadi 7 mantra budidaya, sesingkat mungkin. Selain itu, keduanya juga bisa digabungkan. Ketujuh hal ini dapat memungkinkan siapapun mencapai puncak berpikir atau bahkan menembus batas. Ketika ketujuh digabungkan menjadi bentuk aslinya, itu akan menjadi Grand Dao Li Qiye. Dia dengan hati-hati memilih setiap kata dan frase untuk mantranya lalu terus mengubah dan menurunkannya. Fokusnya adalah mengenai proses budidaya. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia menyegel 7 mantra ke dalam pohon primordialnya, menggabungkannya menjadi satu. Beberapa nama mereka adalah Chaos, Heaven Split, Ascension, All-Thing. Ketujuh orang itu berbeda dan mempunyai fokus masing-masing. Namun, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Sayangnya, menciptakan sistem budidaya baru untuk suatu zaman lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ia terus memoles pohon itu agar menghasilkan buah dao yang banyak, besar dan berat. Sementara itu, dia juga tidak berhenti. Semua monster terkuat jatuh di hadapannya. Dia tidak meninggalkan apapun kecuali jejak darah dan kehancuran karena dia tidak perlu menahan diri di tengah hamparan luas. Dia bisa memanfaatkan kekuatannya tanpa melibatkan orang yang tidak bersalah. Ini adalah perasaan yang luar biasa, tak heran mengapa banyak nenek moyang menyukai tempat ini. Kondisi di sini cukup keras dan berbahaya dibandingkan dengan 3 dewa namun nenek moyang merasa cukup nyaman di sini, sebebas burung di langit dan ikan di lautan. Ledakan, memercik dari monster raksasa, itu jatuh ke tanah. Satu lagi dari 9 orang tersebut telah dibunuh oleh Li Qiye. Seiring berlalunya waktu, dia telah menjatuhkan beberapa dari mereka dan menghancurkan wilayah mereka. Yang ini juga tidak cukup beruntung untuk bertahan hidup. Daerah berikutnya cukup berbahaya karena adanya badai besar dan sambaran petir. Mereka mengobrak-abrik ruang. Bahkan monster besar pun tidak ingin tinggal lama di sini. Badai dan sambaran petir yang dahsyat melanda daerah itu, ingin mengembalikannya ke asalnya. Seorang nenek-nenek bisa mati di sini jika tidak cukup berhati-hati. Namun, Li Qiye tidak berhenti sama sekali dan membiarkan sambaran petir dan angin topan menerpa dirinya. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang rusak. Dia berjalan melintasi wilayah itu dan melihat ruang beriak, sesuatu yang mirip dengan pembukaan portal. Sayangnya, riak-riak ini telah disembunyikan dan sengaja disembunyikan oleh seseorang. Li Qiye merentangkan telapak tangannya ke depan dan melakukan dao spasial. Dimensi tersembunyi terdalam tidak bisa lepas dari perhitungannya. Dia akhirnya mengunci serangkaian koordinat tertentu di antara berbagai dimensi dan menariknya keluar. Berdengung, sebuah pintu berbintang muncul di hadapannya. Cahayanya yang menyilaukan membuatnya tampak seperti seluruh galaksi yang terukir di permukaannya. Dia langsung tahu apa itu setelah melihatnya, dimensi kecil. Akhirnya bisa melihatnya pada hari ini. Aku ingin tahu siapa yang menyembunyikan pintu masuknya. Dia bertemu banyak nenek moyang di luar angkasa dan mereka telah bersimpati tentang hal itu. Hamparan itu berisi banyak dimensi kecil yang tersembunyi di dalamnya. Tentu saja tidak mudah untuk menemukan mereka. Nenek moyang yang cukup beruntung melihat mereka akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Beberapa berhasil mengubahnya menjadi sistem dao mereka, rumah baru. Itulah alasan lain mengapa banyak nenek moyang tidak pernah kembali ke 3 dewa. Mereka telah mengakar di angkasa. Untuk selanjutnya, 3 dewa tidak terlalu penting. Li Qiye sebenarnya hanya datang ke sini secara kebetulan setelah berhasil melewati wilayah monster besar itu.
Dia tidak menyangka akan menemukan dimensi kecil. Meletus. Dia melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, nenek moyang atau monster. Dia bisa bepergian dengan bebas kemanapun mengingat kekuatan saat ini. Energi roh yang mengepul menyambutnya. Berdiri di dalam dimensi ini membuatnya berpikir bahwa itu cukup damai dan tidak jauh berbeda dari sistem di tiga dewa. Matahari dan bulan hadir bersama benda langit lainnya. Tempat ini sangat layak huni. Energi roh di sini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan energi roh di tiga dewa. Meskipun demikian, ia memiliki sifat pemulihan, luka pada daging akan lebih cepat sembuh bagi mereka yang mandi di dalamnya. Penduduknya akan menganggap energi ini luar biasa. Namun, Li Qiye tidak memperkirakan sesuatu yang istimewa. Dia bisa menelan semua energi dalam satu tegukan. Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Dia tidak serakah dan jumlahnya tidak seberapa. Dia menemukan penduduk asli tinggal di sana selama beberapa generasi dan tidak mengganggu mereka. Dia bertindak sebagai satu kesatuan sambil berjalan melalui dimensi minor. Dia segera menemukan bahwa manusia di sini hidup dengan cara yang sama. Perbedaan utamanya adalah kehidupan mereka yang lebih sederhana, hampir seperti petani. Mereka tidak mempunyai kecerdikan seperti yang ditemukan di kota-kota. Mereka akan bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Tidak ada seorang pun yang sangat kaya tetapi mereka masih mempunyai cukup makanan. Kesederhanaan ini mengurangi persaingan dan perang, sehingga menghasilkan perdamaian. Penduduk asli ini dapat memilikinya tetapi mereka hanya memiliki akses terhadap mantra dasar. Mantra-mantra ini tidak akan memberi mereka kekuatan super yang terdapat pada para kuat, hanya memperkuat tubuh mereka. Saat dia melanjutkan perjalanan, dia menemukan ada hal lain yang terjadi di negeri sederhana dan tenteram ini. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari ada sepasang tangan tak kasat mata yang memandu arah dunia ini. Menarik. Dia tersenyum. Ini sebenarnya bukanlah hal yang buruk karena pedoman ini memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang relatif. Dia menjadi tertarik dengan maksud yang mendasarinya dan memutuskan untuk tinggal lebih lama untuk melihat perkembangan dimensi ini. Mengganggu dunia adalah topik yang dia pelajari dan coba sebelumnya, karena itu dia tertarik pada dimensi kecil ini. Kenyataannya, banyak nenek moyang yang mulai mengembangkan dimensi kecil ini. Setelah usaha bertahun-tahun, dimensi ini perlahan menjadi apa yang mereka inginkan. Nenek moyang tidak berbeda dengan dewa pencipta. Ada satu hal istimewa tentang yang satu ini. Setiap orang mengenakan jubah, dari tua dan muda hingga miskin dan kaya. Mereka semua memiliki jubah saat lahir. Jadi, mereka yang tidak mengenakan jubah akan terlihat sangat menonjol. Li Qiye mulai meneliti sejarahnya, keahliannya. Dia akhirnya mengetahui semua peristiwa besar seperti punggung tangan. Akhirnya, pengetahuannya mencapai titik di mana dia tidak perlu menggunakan teknik atau perhitungan dan tetap mengetahui lokasi orang yang memimpin pengembangan dimensi ini. Bukan tempat yang buruk, hanya saja tidak cukup untuk menghadapi bencana yang sebenarnya. Li Qiye sampai pada kesimpulan ini. Dia memasuki tanah kuno, rumah tertutup dari tuan tersembunyi ini. Daerah itu memiliki banyak jebakan dan bahaya tersembunyi, tidak ada penduduk asli yang bisa menyusup ke tempat ini tapi ini tidak menjadi masalah bagi Li Qiye sama sekali. Dia langsung menyelesaikannya dan bergerak maju. Siapa ini? Orang di balik layar itu terkejut. Sayangnya, dia tidak sempat bereaksi karena ada seseorang yang berdiri di hadapannya saat ini. Dia telah lama tinggal di dimensi kecil ini sebagai yang terkuat, sampai dia melihat pria di depannya. Pria itu segera mundur satu langkah dan fokus pada pemuda di depannya. Penampilannya yang biasa menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Setiap helai kekuatan yang berasal dari bingkai itu dapat melampaui langit dan bumi. Hal ini membuat pria itu mengingat sesuatu di masa lalu, menyebabkan dia berdiri di sana dengan ekspresi ketakutan. Siapa kamu? Dia bersembunyi, siap bertarung kapan saja. Li Qiye menatapnya, seorang pria. Berpenampilan cemerlang dengan menampilkan mata yang menakjubkan, seterang bintang. Namun, bulu putih dan kulitnya beruban tidak sehat. Siapa yang tahu apakah itu karena dia sudah bertahun-tahun tidak melihat matahari atau alasan lain. Secara keseluruhan, dia tampak agak sakit-sakitan. Saya di sini bukan dengan niat jahat. Li Qiye melihat sikap bertahannya dan tersenyum, atau kamu pasti sudah mati.
Lelaki tua itu setuju dengan hal ini dan mengendurkan lengannya, mengingat kembali vitalitas dan energinya. Coba pikirkan, pria itu memasuki dimensi kecilnya dan dia tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, semua jebakan di luar tidak efektif. Penyusup itu sudah berada di depannya begitu dia menyadarinya. Orang ini pasti sangat mengerikan, lebih dari cukup untuk membunuhnya. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Orang tua itu membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Dia adalah seorang nenek moyang dengan prestasi luar biasa namun kekuatan Li Qiye patut mendapat penghormatan setinggi-tingginya. Li Qiye berbicara dan kemudian duduk tanpa keberatan apapun. Maaf, saya sudah terlalu lama meninggalkan dunia, saya tidak tahu apa-apa tentang kejadian baru-baru ini. Orang tua itu belum pernah mendengar tentang Li Qiye. Tidak apa-apa, aku pernah bertemu denganmu sebelumnya dan tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Agak mengejutkan. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Kita sudah bertemu. Kini giliran lelaki tua itu yang terkejut. Dia mencari ingatannya dan tidak dapat menemukan apapun. Logikanya, dia ingat pernah bertemu monster seperti ini sebelumnya. Dapat dimengerti jika Anda tidak mengingatnya. Aku melihat mayatmu di Moniai Fall. Li Qiye menyela renungan lelaki tua itu sambil tersenyum. Ah, begitu. Anda sangat berwawasan luas karena mengenali saya. Mungkin kita sebenarnya terhubung dengan takdir. Orang tua itu menundukkan kepalanya. Tidak menyangka kamu masih hidup dan berada di sini, di bentangan ini. Dunia mengira kamu, Regalia Progenitor, telah mati di Moniai Fall. Li Qiye mendengus. Jadi ternyata nenek moyang ini telah memasuki Moniai Fall dan memanggil Lord terkuat di sana untuk bertarung. Orang-orang percaya bahwa dia meninggal karena pertempuran ini. Li Qiye pergi ke sana dan melihat jenazah serta tanda kebesarannya. Siapakah sangka dia yang masih hidup dan bersembunyi di dimensi kecil yang luas. Aku memanggil tuan yang paling mendominasi di sana, menurutku terlalu ceroboh. Saya pikir saya bisa membunuh tetapi saya terlalu tajam dan tidak bisa mengalahkannya. Saya menderita luka parah dan berhasil melarikan diri berkat tanda kebesaran saya. Sayangnya, saya harus lari menyelamatkan diri sambil meninggalkan tubuh saya. Regalia tersenyum kecut dan berkata tanpa daya. Bayangkan saja, seorang nenek moyang yang mendominasi harus meninggalkan tubuhnya sendiri untuk bisa berlari. Itu adalah kekalahan telak, sesuatu yang mustahil untuk diterima. Nasibku yang sebenarnya berada di ambang kematian saat itu, aku menjalani kehidupan pinjaman dengan menggunakan obat-obatan tetapi tidak mungkin untuk menyembuhkan luka di Myriad Lineage. Jadi, aku berpikir untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Dia melanjutkan. Dia harus meninggalkan silsilah segudang secara rahasia. Itu bukan hanya demi menyelamatkan muka atau gengsi, hanya demi keselamatan. Menjadi nenek moyang berarti berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Dia punya banyak musuh yang akan sangat senang mengetahui tentang luka-lukanya. Mereka akan memanfaatkan hal ini untuk membunuh. Oleh karena itu, Regalia pergi tanpa memberitahu siapapun, bahkan orang kepercayaan terdekat pun tidak. Itu sebabnya semua orang mengira dia telah mati di Moniai Fall. Saya menemukan banyak ramuan dan bahan berbeda di tiga dewa tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan luka saya sepenuhnya. Regalia melanjutkan. Kelemahan yang tidak dapat dibudidayakan terlalu berat untuk diterima oleh nenek moyang. Itulah sebabnya kamu pergi ke luar angkasa. Li Qiye memahami pola pikir nenek moyang. Tidak ada seorang pun yang mau duduk di sana menunggu kematian. Mereka akan berpegang teguh pada potensi harapan apapun. Itu adalah satu-satunya pilihan yang saya miliki. Regalia berkata, mungkin ada lebih banyak material di tempat ini jadi aku merusak semuanya. Tidak mudah bagimu untuk hidup sampai sekarang, kata Li Qiye. Ini bukanlah sebuah penghinaan. Coba pikirkan, tempat ini cukup berbahaya untuk membunuh Regalia dengan kekuatan penuh, apalagi kondisinya yang terluka. Dia tidak berbeda dengan semut yang bisa diinjak kapan saja. Langit yang tinggi pasti sedang mengawasi. Regalia mengangguk dengan sedikit emosi, saya cukup beruntung tidak mati dalam perjalanan. Siangnya di angkasa tidak ada obat yang dapat menyembuhkan saya. Saya kebetulan menemukan dimensi kecil dengan energi roh yang mampu menyembuhkan luka saya. Setelah bertahun-tahun di sini, lukanya telah sembuh sekitar 70 hingga 80%. Karena sudah lama tinggal, dia akhirnya menganggap tempat ini sebagai rumahnya.
Dia menggunakan berbagai cara untuk mewariskan beberapa mantra dasar agar masyarakat asli dapat mempelajari dan memperkuat tubuh mereka. Tentu saja, dia tidak mewariskan hukum kekayaan yang menentang surga yang dapat mengubah mereka menjadi berbahaya. Melakukan hal ini dapat mengakibatkan bencana ketika beberapa orang menjadi terlalu berkuasa demi kebaikan mereka sendiri. Ini adalah langkah yang bijaksana. Kata orang, dengan kekuatan yang besar, ada pula tanggung jawab yang besar. Ada pepatah lain yang mengatakan, dengan kekuatan yang besar maka akan muncul ambisi yang lebih besar. Li Qiye setuju dengan pilihan sang nenek-nenek moyang, membiarkan mereka mengembangkan hukum kesejahteraan yang kuat akan menghilangkan kedamaian. Hanya api perang yang tertinggal. Ya, belum lagi haliannya yang lebih berbahaya. Membiarkan mereka keluar sama saja dengan membiarkan mereka mati. Faktanya, mereka bahkan bisa membawa bahaya ke sini, kata Regalia. Nenek moyang ini memiliki pengalaman yang cukup untuk memahami keserakahan manusia. Jika dia mengajarkan mereka hukum prestasi terbaiknya, mereka pasti akan mulai saling membunuh demi mendapatkan sumber daya. Orang yang cukup kuat untuk pergi mati di luar. Ditambah lagi, hal itu berisiko mengungkap keberadaan dimensi minor. Oleh karena itu, dia menutup pintu masuk dari dunia luar selain membatasi budidaya penduduk asli. Ini memberikan kedamaian selama jutaan tahun di tempat ini, tidak ada bencana, tidak ada perang skala besar, yang ada hanyalah perdamaian dan kemakmuran. Ia merasa sangat bangga dengan pencapaian ini. Bersambung.